Tayangan ini hanya untuk yang punya akal sehat dan logika yang tidak terpapar dengan radikalisme, sehingga mabuk agama, sampai-sampai tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hanya pembenaran semata. Tujuan mulia dari video ini untuk menyadarkan orang-orang yang sedang berjalan di jalan yang salah. Damai, sejahtera dan selamat menjadi bagian kita semua. Untuk yang tidak punya akal sehat dan cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandang negatif, silakan nonton yang lain saja. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Selamat jalan Pak Ustadz Insan Mokoginta. Keluarga dan kerabat yang ditinggalkan pasti sedang bersedih dengan kepergiannya, akan tetapi sebenarnya sang Ustadz saat ini sedang bersenang-senang dan sedang menikmati apa yang beliau rindu-rindukan di dunia. Mengapa demikian? Ya karena ajaran yang dianutnya mengajarkan konsep surga yang berikut. Semua yang Anda inginkan ada semua di surga. Al-Quran meringkasnya dengan ungkapan, di sana ada semua yang diingini dan sedap dipandang mata, wa fiha matasitahihil anfus wa taladzul ayun. Wujud luarannya mungkin sama dengan yang di dunia, tapi kenikmatan di dalamnya tiada taraf, yang dalam hadis diungkapkan dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terlintas dalam benak, atau dengan kata lain, melampaui imajinasi yang bisa dibayangkan. Bidadari-bidadari perawan tersedia untuk para lelaki di surga. Di kitab Hadil Arwah, bagian ini ada di bab 53-57. Istilah Al-Quran untuk bidadari surga adalah hurun in. Istilah ini biasanya diterjemahkan ke bahasa Indonesian dengan bidadari yang bermata indah. Dalam tafsir, penggambarannya sedikit lebih detail, yaitu bidadari yang putih dan halus kulitnya, dan bermata besar dengan sekleranya sangat putih sementara pupilnya sangat hitam. Para bidadari itu akan dipasangkan ke para lelaki surga. Menurut satu hadis, 2 bidadari untuk satu lelaki. Menurut hadis lain, 72 bidadari. Para bidadari itu berusia sebaya dan penuh cinta dengan pasangannya, uruban atraban, lagi berperilaku baik dan berwajah jelita, khairatun hisan, dan berpayudara menyembul. Istilah Qurannya kawaib, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan maiden sweet swelling breast. Para bidadari itu belum pernah sekalipun disentuh baik oleh manusia maupun jin. Mereka akan membatasi pandangannya, kasiratut tarfi, ke pasangan dan tidak akan berpaling ke lelaki lain. Mereka juga selalu suci, dalam pengertian tidak pipis, berak, dan haid. Mereka memakai sutra tipis sehingga putih betisnya yang berkilau bagai mutiara yang tersimpan, lu'lu, maknun akan tampak transparan. Para bidadari itu selalu berada di dalam kemah-kemah di surga, maksurat fil hiyam, menunggu pasangannya. Dan mereka selalu perawan abkar. Begitu selesai disetubuhi, mereka akan kembali perawan lagi. Para lelaki surga akan memiliki kekuatan bersenggama 100 kali lipat dari yang di dunia. Begitulah sebagian gambaran surga. Sekali lagi, saya cuma menukil dari kitab Hadil Arwah itu. Malah yang diungkapkan di kitab itu lebih vulgar dari yang saya uraikan di atas. Kalau Anda tak percaya, ya baca saja kitab itu. Atau tanyakan ke siapapun yang bisa membacanya dan pastikan apakah saya telah mendistorsi nukilan. Semua uraian di atas memiliki dasar, kalau tidak dari ayat Al-Quran ya dari hadis. Insan Mokoginta dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Kamis tanggal 21 Agustus. Ustadz Insan rencananya akan mengisi acara-acara peresmian rumah tahfiz di BSD. Ustadz Insan meninggal setelah melaksanakan salat maghrib. Selepas salat, almarhum berzikir. Kemudian berdiri dan melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib. Namun belum sampai selesai, beliau jatuh dan pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, qadarullah, beliau terlebih dahulu dipanggil Allah. Ustaz Insan Mokoginta semasa hidup dikenal paling aktif dalam debat di forum-forum antar umat beragama. Almarhum memutuskan menjadi mualaf di tahun 1980.
Ketika itu Ustaz Insan baru berumur 31 tahun. Saya menjadi muslim, mengucapkan syahadat di Masjid Al-Muqarrabin Asrama Polisi Brimob Kelapa II Depok tahun 1980, terang laki-laki kelahiran kota Bolang Mongondo, Sulawesi Utara itu. Ustadz Insan Mokoginta lahir di kota Bolang Mongondo, Sulawesi pada tanggal 8 September tahun 1949. Ia dikenal sebagai kristolog atau ahli kristologi oleh umat-umat muslim yang mau dibodohinya. Dari semua pernyataan dan pemahaman almarhum Ustadz Insan Mokoginta tentang kristologi, semuanya digugurkan oleh semua apologet Kristen. Dan semua pernyataan dan konsepnya tentang Kristen tidak menunjukkan bahwa almarhum adalah seorang yang benar-benar paham tentang kristologi, malahan pernyataannya selalu blunder. Meski demikian, oleh sebagian besar umat muslim sangat percaya dan mengagungkan almarhum, karena cara penyampaian almarhum sangat meyakinkan, dan banyak yang mendengarkan juga kurang kritis untuk mencari kebenaran. Mendengarkan dari beberapa sumber bahwa marga Mokoginta berasal dari suku Bolaang Mongondo, yang notabene suku orang agama rajanya adalah Islam, dan sampai saat ini mayoritas penduduk di sana apalagi yang bermarga Mokoginta masih memeluk agama Islam. Tidak diketahui apakah ada keluarganya dari generasi sebelumnya yang murtad dari Islam, atau almarhum sendiri memang asli beragama Islam. Tapi bagaimanapun juga, semasa hidup almarhum banyak berkontribusi dengan membuka peluang Injil keselamatan dapat diperdengarkan kepada banyak sekali umat muslim. Dalam setiap forum debat lintas agama, Injil bisa ditabur kepada setiap orang. Selamat jalan Pak Ustadz, namamu selalu dikenang. Meskipun semasa hidup almarhum Ustadz Mokoginta banyak kali memfitnah Tuhan Yesus Kristus, ajarannya dan umatnya, akan tetapi almarhum pun sangat berjasa membuka peluang Injil sampai kepada banyak orang-orang yang belum pernah sekalipun mendengarkan Injil keselamatan itu. Sekiranya tidak ada mualaf-mualaf yang membuka forum diskusi lintas agama, banyak sekali telinga yang menutup untuk mendengarkan kabar baik Injil keselamatan itu sendiri. Sekalipun dalam hal ini orang-orang digiring oleh para mualaf untuk meragukan Injil, akan tetapi sebagian besar yang berlogika dan punya akal sehat justru akhirnya setuju akan kebenaran Injil, dan akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi turut berduka cita. Kami tidak membenci almarhum dan kami memaafkan semua fitnah almarhum. Wassalam.